Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review ya dari pergerakan XAU USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau saya perhatikan ya dari pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, di sini terjadi penurunan ya, yang dimana hal yang sudah kita batasin ya, yaitu area open bulls 1840.31. Ini adalah open bulls dari impulsif bullish di hari kemarin. Ada bullish engulfing, tapi tentunya ternyata seller lebih kuat ya ketika ada bearish engulfing di hari kemarin ya, ketika sesi Amerika. Di sini ada dorongan kuat pada seller yang tentunya akhirnya membentuk sebuah area konsolidasi. Tapi di sesi Asia tadi ya, tadi pagi terjadi penguatan pada indeks dolar sampai dengan sesi Eropa, dan akhirnya terjadi impulsif bearish dan close di bawah area open 1840.31 yang memberikan dorongan seller terjadi. Dan saat ini bergerak pergerakan impulsif, tapi di akhir sesi time frame 4 jam ya, tentunya nih nanti akan close di pukul 17.00. Besar kemungkinan memang ada identifikasi penurunan berlanjut ya, tapi nanti kita lihat. Dan area yang sudah kita gambarkan berikutnya adalah open daily 1836.32. Ini adalah open dari pembentukan bullish hammer ya, di daily ada bullish hammer seperti ini. Mungkin saya akan tunjukkan ke teman-teman semua. Nah, ini ada bullish hammer ya. Tentunya kalau sampai dengan hari Selasa ini candle daily close di bawah open daily 1836.32, artinya hammer bullish ini tidak akan berlaku lagi ya. Menurut saya akan melanjutkan penurunan lebih kuat. Tapi kalau hari ini masih close-nya di atas daripada open daily, masih ada kemungkinan besar terjadi kenaikan. Dan tentunya hari ini yang perlu kita ketahui ya, yang akan rilis news ya malam ini nanti ya. Tapi tadi ini sebenarnya sudah saya bahas ya di indeks dolar. Jadi teman-teman kalau mau tahu hasil news seperti apa prediksinya, bisa tonton di indeks dolar. Dan nanti akan rilis pukul 21.45 yaitu di flash service PMI ya, dimana angkanya menunjukkan potensi penguatan ya di atas daripada forecast untuk flash service PMI saat ini. Dan jika mana hal tersebut menjadikan penguatan ya, atau angkanya di atas dari ada forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan, dan tentunya XAU USD akan terjadi penurunan. Tapi selain itu, kalau kita hitung secara range pergerakan ya sampai dengan sore hari ini, saya melihatnya investor ataupun pelaku pasar ya, karena range-nya ini juga sebatas $12,69 per troy ounce ya, memang memasuki rata-rata daripada sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tapi di sini saya melihatnya pergerakannya itu lebih menunggu nantinya hari Kamis itu akan ada rilis data ini ya, maksud saya ada rilis FOMC ya, FOMC meeting minutes yang akan rilis kurang lebih pukul 1 dini hari ya. Dan di mana di sini The Fed akan membahas mengenai tingkat suku bunga lanjutan nanti di bulan Maret. Dan ini investor semua lagi menunggu news tersebut gitu. Dan tentunya kalau kita perhatikan, meskipun terlihat pergerakan saat ini memang masih dalam area chart pattern broadening ya, belum keluar dari area ini gitu loh. Apalagi kemarin juga hanya bergerak berkisaran $10, dan hari ini baru berkisaran antara 12, sekian dolar per troy ounce. Tentunya kalau kita perhatikan di time frame 4 jam sampai dengan sore hari ini sudah ada posisi penurunan ya. Artinya kalau kita tarik dari titik terendah ya seperti ini sampai dengan titik tertingginya hari kemarin ya, area yang saat ini kita lihat ya, ini sudah berada di kisaran area golden level, yaitu 1833 sampai dengan 1829. Tapi tentunya area ini apakah nanti akan menjadikan sebuah penolakan atau penerusan. Tapi secara tren jangka pendek memang masih dalam potensi bearish untuk koreksi gitu loh. Karena kalau kita lihat data-data Amerika yang kemarin rilis itu menunjukkan potensi penguatan yang cukup signifikan. Maka berpotensi menjadikan ya si Jeremy Powell ini lebih agresif tentunya ya, dengan
banyak yang dibicarakan akan dinaikkan sebesar 50 basis poin. Tapi dampaknya jika mana suku bunga terus menguat, terus agresif ya, tentunya bisa terjadi yang namanya resesi. Dan inilah yang menjadikan hal yang seperti menyimpan bom ya, seperti menyimpan bom gitu loh. Artinya bisa juga SAU USD akan dibawa turun dulu sebelum nantinya ada tanda-tanda akan terjadinya resesi, maka akan terjadi safe haven ya. Tentunya XAU USD akan kembali menguat kembali gitu loh. Dan inilah yang menjadikan batasan-batasan nanti teman-teman bisa perhatikan ya perkembangan daripada si Jeremy Powell itu sendiri gitu. Tapi tentunya kalau kita berbicara untuk hari ini, secara body candle memang dari pagi tadi ya, dari masuki sesi Eropa sampai dengan sore hari ini body candlenya masih bearish ya, cukup kuat. Dan ini nanti akan berubah lagi pukul 21.00. Tapi tentunya apakah di time frame yang lebih kecil ada peluang atau tidaknya, hari ini tentunya sudah menyentuh area golden level ya dari pergerakan swing terakhir ya, yang menjadikan titik kenaikan ini saat ini sudah menyentuh area 1833.10 sampai dengan 1829.73. Cuman kalau saya melihat karena berpotensinya dari resisten menuju wilayah support, tentunya menurut saya sih peluang turunnya lebih besar daripada peluang naiknya. Itu gambaran saya. Tapi setidaknya coba kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam Anda bisa lihat ada pembentukan yang dimana ada long legs doji ya, tadinya pukul 15 sampai dengan pukul 16.00, dan saat ini juga dikonfirmasi oleh candle bullish, tapi memiliki ekor panjang atas dan ekor panjang bawah, juga menunjukkan potensi yang belum begitu jelas ya, apakah akan terjadi kenaikan dulu baru turun atau nantinya ini dikonfirmasi. Kalau ini ternyata dikonfirmasi candle turun ya, tentunya akan bergerak semakin ke bawah, tentunya seperti itu. Harapan dari saya sih ada koreksi dulu ya, minimal kalau saya lihat di sini ada beberapa area order block ya di time frame 1 jam ya, area ini sampai dengan posisi berikutnya yang tentunya akan kita lihat ya, karena ini kan sudah keluar daripada jalurnya nih. Nah, area ini kan sudah keluar dari jalurnya, yaitu pembentukan konsolidasi kemarin ya, sudah break di bawah 1800, kurang lebih di 37.24 sudah di breakout oleh impulse bearish. Biasanya akan terjadi koreksi dulu baru dia akan melanjutkan penurunan, biasanya seperti itu gitu loh. Dan penurunannya sampai berapa? Hal yang perlu kita perhatikan adalah area daripada order block time frame 1 jam ya, sampai dengan resisten 1843. Rasanya area itulah yang menjadikan gambaran untuk sore hari ini ya. Coba saya lebih pengen tahu di time frame 30 menit dulu ya. 30 menit memang ada potensi koreksi ya, ada potensi koreksi. Ada dua lah yang perlu kita pantau ya. Sebenarnya antara order block 1 jam, kemudian di sini juga ada potensi, ada 3 ya yang perlu kita pantau ya, cukup banyak ya areanya. Kalau kita berbicara di time frame 30 menit, teman-teman bisa pantau wilayah ini sih ya. Jadi 3 informasi ini teman-teman bisa lihat nantinya ya, apakah ada potensi bearish engulfing, bearish pin bar dari informasi ini. Tapi tentunya jangan dilihat di time frame 1 jamnya, lihatnya di time frame 30 menit. Karena yang kita setup saat ini adalah di time frame 30 menit ya, seperti ini. Jadi ada 3 area yang wajib dipantau. Kalau kita berbicara mendekati area EMA 50 ya, pastinya dia harusnya bergerak naik dulu. Nah, minimal mendekati wilayah area open bulls yang bullish engulfing ya, atau mendekati area order block time frame 1 jam atau golden level. Minimal di area sini ya, yaitu kisaran 1840-an poin sekian ya, bisa sell jika mana ada pattern terbentuk. Ya, pastikan ada pattern terbentuk. Seandainya di sini pembentukan sideways ya, nanti dilihat aja ada batas atas, batas bawah mana dulu yang di breakout di time frame 30 menit. Kalau terjadi ya, bisa sell dengan target minimal area 1824. Ya, areanya seperti itu ya. Tapi kalau pergerakannya nanti ternyata impulsif ya, belum ada potensi pembalikan dari time frame 30 menit ya, tentunya jangan sell ya, jangan sell. Tapi
kalau sudah ada potensi pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, bisa lakukan posisi sell ya, dan gunakan stop loss untuk menghindari kerugian yang cukup besar. Jadi gambaran saya seperti ini, karena kecenderungan sampai nanti malam, kalau kita lihat dari news yang akan rilis di sini mendorong ya, atau mendukung daripada indeks dolar akan terjadi penguatan. Ada 3 level yang perlu teman-teman pantau, yaitu dari 1837 sampai 39, kemudian 1840 sampai 1843, kemudian yang terakhir adalah 1844 sampai dengan 46. Area tersebut jika mana ada potensi pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, besar kemungkinan bisa dijadikan acuan untuk entry posisi sell. Ya, jika mana tidak ada ya jangan lakukan. Intinya itu aja. Dan jangan lupa pasang stop loss ya, karena resiko pasti tetap ada gitu loh. Ya, jadi ini gambaran untuk sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kita lihat potensinya, menurut saya, gambaran saya masih dalam posisi kecenderungan bearish ya untuk hari ini, sesuai dengan news yang akan rilis. Tapi nanti kalau resikonya ya, kalau memang newsnya tidak sesuai dan memang kecenderungannya di bawah forecast, ya tentunya indeks dolar akan melemah, XAU USD akan terjadi kenaikan. Tapi sementara kita cek dulu untuk indeks dolar ya, di time frame 1 jam kita lihat dulu perkembangannya. Nah, ini ada sedikit tantangan ya. Anda bisa lihat time frame 1 jam untuk indeks dolar ini muncul bearish engulfing loh ya. Meskipun pergerakannya ini kan di atas daripada open tadi pagi nih ceritanya ya. Maka sampai dengan posisi saat ini, meskipun ada bearish engulfing, indeks dolar ini masih dalam kategori menguat ya sampai dengan sore hari ini gitu loh. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah pembentukan bearish engulfing. Bearish engulfing ini jika mana tidak terjadi breakout di time frame 1 jam ya, sampai nanti pukul 18 sampai pukul 19 sampai dengan 20 dan seterusnya, semakin posisinya tidak berhasil break di atas open daripada bearish engulfing yaitu 104.135, hati-hati ya teman-teman. Maka indeks dolar bisa dipastikan akan terjadi pelemahan loh. Maka lawannya XAU USD akan terjadi penguatan ya. Menurut saya teman-teman tinggal pantau aja, meskipun biasanya kan membentuk bearish engulfing akan ada koreksi 50% nih. Ya, kalau terjadi koreksi 50% dan ini melanjutkan penurunannya hingga bergerak di bawah open, berarti kan artinya indeks dolar melemah sampai nanti sesi Amerika. Bahkan kalau terjadi penurunan berlanjut hingga di bawah support 103.758, hati-hati, makin memberikan kecenderungan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Maka XAU USD bisa terjadi kenaikan sampai nanti sesi Amerika. Maka menurut saya indikator yang perlu Anda lihat adalah waspadai terjadinya ketidakmampuan bullish ya, sampai break di atas open 104.135. Yang ini saya hapus aja supaya nggak bingung. Nah, tandanya itu ya, 104.135 dolar. Kalau terjadi breakout di atas daripada open, aman, indeks XAU USD akan terjadi penurunan dan indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi selama beberapa jam ke depan, kalau tidak mampu break di atas 104.135 dan potensinya akan melemah terus untuk indeks dolar, bahkan break di bawah opennya hari ini kurang lebih ya di kisaran 103.876, maka potensinya akan terus melemah loh, karena ini berpotensi false break ya, berpotensi false break. Maka pantau wilayah daripada open bears yang membentuk bearish engulfing ini sangat penting sekali nih, pasti akan berpengaruh kepada XAU USD ya, pasti akan berpengaruh kepada XAU USD itu maksud saya ya. Maka dari sini pantau wilayah 104.135. Oke, ini kondisinya ya. Sekarang kita coba balik lagi ke XAU USD ya. Potensinya secara keseluruhan memang kalau kita lihat XAU USD ada pembentukan long legs doji dan dikonfirmasi candle ya long legs doji kembali ya, tapi memiliki volume yang cukup kuat. Makanya kita lihat dengan adanya penurunan indeks dolar, berarti kan ada potensi penguatan yang dimana kita sudah punya batasan area 1, 2, dan ketiga ya. Sampai dengan posisi 1, 2, 3 ini ternyata di break impulsif, bahkan di atas resisten, berarti XAU USD akan masih dalam posisi penguatan. Tandanya seperti itu aja.
Jadi kalau masih impulsif terus, maka bisa menguji kuat ke wilayah resisten berikutnya, yaitu 1852,59. Tentunya nanti kita akan lihat news yang akan rilis nanti malam yang akan menunjukkan potensi bakalan akan terjadi pelemahan untuk indeks dolar atau penguatan pada indeks dolar. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Ya, tetap gunakan stop loss ya, karena stop loss itu adalah salah satu alat yang menurut saya bikin Anda nggak akan bisa stres ya. Tinggal Anda bisa konsisten atau tidak menunjukkan sistematis dari trading Anda. Oke, thank you buat semuanya. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bermanfaat. Dan jangan lupa terus support channel Zona Forex. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyi lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.